TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ya, sudah lebih daripada 1,6 juta orang pekerja di PHK massal dengan alasan ada dampak COVID-19 atau Corona. Hal ini tentu yang pertama saya selaku pimpinan buruh dalam hal ini sebagai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia sangat prihatin dan menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam ya untuk masalah PHK massal ini. Beberapa sektor yang terimbas adalah di anggota kami dan juga beberapa konfederasi serta federasi yang lain, yaitu sektor pariwisata. Dalam hal ini para pekerja hotel banyak sekali yang tutup, dan yang kedua sektor garment. Dalam hal ini karena memang berbasis ekspor, mereka tidak bisa lagi produksinya dibeli oleh negara-negara yang memang menerima hasil ekspor tersebut. Lalu yang ketiga dari sisi sektor otomotif dan juga elektronik, ini juga banyak terjadi PHK massal. Dan lagi-lagi kami dari aktivis Serikat Pekerja Serikat Buruh, kami meminta supaya PHK massal yang dilakukan secara besar-besaran ini tidak numpang, quote and quote ya, tidak numpang dengan adanya wabah corona atau COVID-19 ini. Karena yang kami perhatikan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang menumpang dengan adanya wabah corona, mereka aji mumpung melakukan aksi PHK secara massal dan juga sepihak. Beberapa kasus yang kami tangani dan juga beberapa persoalan yang kami terima adanya mereka pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja, kemudian perusahaan menyampaikan secara lisan saja di PHK dan tanpa ada kompensasi sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. Dan yang lebih parah lagi, mereka ada perusahaan yang masih eksis ya, masih bagus dari sisi laba dan juga keuntungan gitu, pertumbuhannya juga masih bagus, tetapi mereka kemudian pihak perusahaan malah menutup perusahaannya dengan alasan ada wabah COVID-19 untuk kemudian ratusan pekerja tersebut di PHK secara sepihak dan massal. Dan yang terbaru ini anggota ASPEK Indonesia adalah karyawan atau pekerja dari Ramayana, khususnya di cabang Depok. Ini lebih daripada 100 orang lebih ter-PHK massal dan sepihak. Padahal kalau kami mendapatkan data yang kami dapatkan ini, perusahaan ini sebenarnya masih mendapatkan laba atau keuntungan yang masih signifikan. Dan beberapa toko-toko yang juga masih eksis, masih buka di luar daripada Depok ini. Tentu hal yang seperti ini harusnya diambil secara bijaksana, tidak langsung serta-merta atau mendadak. Dan sampai detik ini kompensasi untuk para pekerja Ramayana belum didapatkan. Lalu yang kedua selanjutnya adalah di sektor perhotelan. Ini sudah dikurangi jam kerjanya dan ada juga yang sudah di PHK. Mulai jam kerja cuma seminggu sekali atau dalam satu minggu cuma 1 hari saja. Kemudian juga ada yang lebih parah lagi tadi di PHK dan juga sampai detik ini belum ada kompensasinya. Kemudian juga di pabrik-pabrik elektronik yang memang juga berbasis ekspor, kemudian otomotif yang berbasis ekspor juga karena memang mengandalkan ekspor mereka, tentu negara-negara luar ya tidak mau menerima barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara yang berdampak COVID-19. Kami meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, negara dalam hal ini, untuk segera memberikan atau memperluas lagi jaminan sosial untuk para pekerja yang ter-PHK atau berdampak PHK karena COVID-19 ini. Kami juga sudah mendengar akan ada kartu prakerja, namun kami menyayangkan kartu prakerja tersebut ternyata hanya untuk pelatihan. Sekarang ini rakyat bukan butuh pelatihan tapi butuh makan saat ini. Artinya kami meminta dan juga kami mengkritisi juga bahwasannya Kementerian Tenaga Kerja ternyata
ketika para korban PHK tersebut mendaftar ke websitenya Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa didapatkan atau didaftarkan mendapatkan kartu pekerja yang dimaksud. Namun ternyata di Kementerian Tenaga Kerja sendiri itu nanti akan diacak, jadi nggak semua dapat. Jadi hanya ada screening atau quote and quote lagi diundi lagi. Nah ini yang kami juga sangat kecewa kalau itu terjadi. Ternyata tidak serta-merta karyawan atau pekerja atau buruh yang menjadi korban PHK itu mendapatkan kartu pekerja. Sekali lagi yang dilakukan oleh negara saat ini, pemerintah saat ini adalah segera membuka seluas-luasnya jaminan sosial yang lebih luas lagi kepada para pekerja yang menjadi korban PHK massal ini. Lalu yang kedua, berikan juga jaminan sosial yang lebih luas lagi, bukan terbatas hanya berapa ratus orang gitu ya, tetapi hampir harus semua kebagian, semua mendapatkan. Dan kalau ini terus-menerus tidak ada atensi atau perhatian yang lebih serius lagi dari negara atau pemerintah, maka kami dari buruh atau pekerja akan tentu mengambil sikap-sikap yang akan melakukan perlawanan yang kami kira saat ini juga terjadi yang kami sangat kecewa, terjadi pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI, di Badan Legislasi. Tentu ini membuat kami seluruh para buruh, para pekerja kecewa ya, karena di situasi saat ini yang menjadi sebuah bencana nasional karena COVID-19 di Indonesia sudah masuk bencana nasional, kenapa pemerintah DPR tidak fokus untuk membenahi atau menghadapi mengakhiri COVID-19 yang menjadi bencana nasional ini. Dan insya Allah tanggal 30 April 2020 kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran lebih daripada 50.000 orang di depan gedung DPR RI untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja.